mengenal Pak Paiman. Waktu itu Pak Paiman sebagai tukang sapu dan tukang kebun. Pak Paiman termasuk seorang anak yang rajin dalam bekerja, juga rajin dalam berdoa. Ya, walaupun Pak Paiman itu beragama Islam, tetapi dia juga pada waktu doa Katolik juga kadang-kadang dia mendengarkan, sehingga tidak heran sekarang Pak Paiman sudah berhasil menjadi orang yang besar. Dia ingat akan kasih sayang, tentang cinta kasih, maka sekarang dia ada perhatian sosial pada masyarakat yang membutuhkan. Juga dia membangun sebuah rumah itu untuk ibadat baik kaum agama yang beragama Islam maupun juga untuk sembayangan yang non-Islam, yang Kristen. Jadi itu suatu hal yang patut dibanggakan dan patut dicontoh. Karena itu saya melihat Pak Paiman ini seorang figur yang sangat diberkati oleh Allah, karena dia punya semangat yang besar, mau belajar, dan juga dia suka untuk menolong orang lain. Profesiat Pak Paiman. Pak Paiman yang saya kenal dulu, dia kerja di Yayasan Gembala Baik, dan waktu itu saya sebagai susu muda, saya melihat Pak Paiman ini masih muda, punya semangat belajar, berjuang, ya. Jadi kami beri kesempatan kepada dia untuk belajar di STM Budaya pada tahun 1985, ya. Hari ini dia sudah berhasil. Kami merasa sangat bangga dan bahagia bahwa salah satu dari karyawan kami yang dulu ya berjuang dari bawah, tukang sapu, tukang kebun, sekarang bisa berhasil. Profesiat ya Pak Paiman. Pernah dengan Pak Paiman, pernah sama-sama bekerja. Senang melihat Pak Paiman profesor. Selamat untuk Pak Paiman. Bapak Paiman itu dulu orangnya kecil, polos, lugu, dan sederhana. Dia selalu menyambut para guru kalau datang karena kebetulan berada di bagian depan sekolah ini. Dia sosok yang tekun, berusaha, kerja keras, tidak pantang menyerah. Kalau pagi pelayanan kepada para guru, membuatkan minuman, teh, kemudian diantar ke ruang guru. Dia menjaga sekolah, kemudian siangnya sekolah di SMA Budaya, kemudian malamnya dia membersihkan sekolah sampai pagi. Dari sosok yang kecil, polos, lugu, ternyata sekarang dia bisa menimba hasilnya. Dia bisa meraih kesuksesannya. Juga sosok kesederhanaannya ini juga masih terlihat sampai saat ini. Meskipun sudah berhasil, sudah meraih gelar profesor, doktor, beliau masih mengingat masa-masa pada waktu beliau kerja keras dan mendapat bimbingan dari para guru dan para suster di sekolah ini. Selamat untuk Bapak Profesor Dr. Paiman yang sudah meraih profesor dengan predikat yang sungguh memuaskan.
Kepemimpinannya ya tidak diragukan lagi untuk membawa pembaharuan di program Pascasarjana lebih cepat lagi karena gaya kepemimpinannya itu terbuka sama staf, mengajak maju dan cepat. Beliau sangat memperhatikan sekali kepada kesejahteraan, kepada bagaimana keadaan staf sampai yang terkecil, terengginas ya. Ada perubahan-perubahan, tanggap jadinya staf ini dan cepat. Dan untuk masalah substansi saya lihat mumpuni sekali. Beliau tidak melupakan kesibukan di luar, tetapi secara akademis saya lihat bukunya sampai puluhan ya, yang saya baca langsung dan saya pakai referensi malahan dalam mengajar manajemen sektor publik. Selamat kepada Profesor Dr. Paiman Raharjo untuk pengukuhannya sebagai guru besar di Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Sepanjang yang saya kenal, Profesor Paiman adalah merupakan sosok yang mau bekerja keras, bersemangat, dan berdedikasi. Inilah modal yang menyebabkan Profesor Paiman dapat mencapai prestasi sejauh ini. Begitu cepat dari dia masuk di dalam program Pascasarjana Strata 2, kemudian menyelesaikan Strata 3 dan akhirnya dapat mendapatkan pengukuhan sebagai gelar guru besar. Ini adalah suatu prestasi yang dapat kita contoh bagi generasi-generasi yang lain, sehingga dengan demikian akan membuat peluang dan ini menjadi tantangan bagi generasi-generasi yang berikutnya. Pengalaman saya di kementerian, sangat langka seseorang mengajukan guru besar itu untuk waktu yang sangat-sangat pendek. Apalagi saya sendiri untuk mendapatkan guru besar itu perlu waktu 5 tahun. Jadi itu baru hanya 3,5 bulan itu sudah menjadi kenyataan. Mengenai sosok Pak Direktur sendiri, Pak Paiman, Profesor Paiman, saya mengenal sejak kecil. Pada waktu kecilnya memang sudah penuh dengan keprihatinan. Sejak kecil hidupnya Profesor Paiman ini memang sulit. Tetapi karena hasrat dan tekadnya yang sangat kuat, ia meninggalkan kampung halamannya, pergi ke Jakarta. Demikian terus menerus sampai suatu saat beliau mempunyai kesempatan untuk studi lanjut sampai ke sarjana di tempat kita, bahkan terus sampai S2 dan S3 di Universitas Negeri, di PTN, di Unpad. Padahal beliau bekerja juga, ini juga suatu prestasi yang luar biasa. Saya mengenal beliau sejak dulu, orang yang bekerja keras dan luar biasa hambatan-hambatan yang dia hadapi, tapi terus saja
dia dengan semangat tinggi itu menerabas semua halangan-halangan yang dihadapi. Itu kesan saya sejak masih kecil. Pekerja keras, kemauannya sangat keras. Kalau beliau ingin mencapai sesuatu dengan berbagai usaha kerja keras dan melalui jejaring networking yang ada, beliau terabas kemana-mana. Beliau terabas. Nah, setelah menduduki berbagai jabatan-jabatan strategis, apalagi juga tim suksesnya Pak Jokowi sejak beliau menjadi calon gubernur DKI dulu, Pak Paiman juga tim sukses, sampai dengan Pak Jokowi presiden juga tim sukses. Saya ikut bantu di situ. Beliau orang yang networkingnya menjadi luar biasa banyak. Jadi saya kira kita berharap ke depan dengan pengalaman Pak Paiman yang begitu, waktu yang begitu pendek berhasil mencapai guru besar, maka kita berharap situasi yang sangat monumental ini betul-betul dijadikan momen bagi dosen-dosen lain untuk juga mempunyai keinginan dan kerja keras untuk secepatnya juga menjadi guru besar. Dirgahayu Pak Paiman, semoga tetap berkarya, berjaya dalam mengembangkan sama-sama universitas yang sangat kita cintai, yang disponsori berdirinya oleh almarhum Profesor Mayor Jenderal Profesor Dr. Mustopo. Paiman Raharjo ini berhasil meraih gelar profesor ini juga dengan relatif umur yang lebih muda. Saya melihatnya juga dalam bekerja juga serba mudah, komunikasi ke atas, ke samping dan ke bawah. Beliau selalu mengarahkan sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang harus dianut di dalam suatu perguruan tinggi yang menuju ke suatu kualitas yang memadai sebagai Universitas Mustopo Beragama. Selamat kepada Bapak Profesor Dr. Paiman Raharjo. Semoga program pasca sarjana Profesor Dr. Mustopo Beragama ini akan lebih maju ke depan lagi di bawah kepemimpinan beliau. Bapak Dr. Paiman Raharjo adalah pimpinan kami di program pasca sarjana Mustopo. Dia seorang pemimpin yang bekerja keras. Beliau orang yang komunikatif, berkomitmen tinggi dan selalu mengajarkan pada karyawannya untuk tertib administrasi. Jadi rencananya Agustus ini kita akan diajak beliau ke Singapura dan ke Malaysia. Pak Paiman enjoy saja. Beliau juga sangat memperhatikan karyawannya. Pak Paiman baik. Lebih tepatnya, Pak Paiman, beliau sosok pemimpin yang sangat memikirkan kesejahteraan anak buahnya. Pastinya Pak Paiman orangnya tegas. Pak Paiman itu disiplin dan berwibawa. Pak Paiman tidak membeda-bedakan atasan dan bawahan. Di bawah kepemimpinan beliau semua sukses. Pak Paiman oke. Selamat kepada Bapak Profesor Dr. Paiman Raharjo atas gelar guru besarnya. Yes! Saya sebagai karyawan melihat sosok Bapak Paiman sebagai pemimpin, saya merasa bahwa Pak Paiman orang yang cukup membuat banyak terobosan untuk FISIP dari segi kurikulum, baik kurikulum tadi maupun untuk mencari mahasiswa, luar biasa. Dan dari segi kepemimpinan,
saya juga melihat memang Pak Paiman adalah sosok yang merupakan figur yang baik bagi untuk karyawan maupun dosen, karena dia bisa mengayomi serta memberi banyak masukan bagi kami karyawan. Kalau menurut saya Pak Paiman itu adalah sosok yang benar-benar mengayomi kepada karyawan. Kami sebagai karyawan merasa telah tidak ada kepemimpinan di FISIP, sangat kehilangan sekali dengan Pak Paiman. Saya juga merasa bangga kepada Pak Paiman, di mana sebagai pemimpin yang dulu pernah menjabat di FISIP, itu sebagai bawahan saya sendiri juga merasa gembira dan merasa sejahtera dengan berpindahnya Bapak Paiman ke jenjang yang lebih tinggi. Saya itu benar-benar sangat kehilangan dengan sosok Bapak Paiman. Gitu. Selamat kepada Pak Paiman atas guru besarnya. Suami saya adalah orang yang sangat berdedikasi, bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Selama saya mendampingi beliau, beliau sangat bertanggung jawab terhadap kami, keluarganya. Di samping kesibukan beliau yang sangat padat, tetap menyempatkan waktu untuk bercengkerama dengan kami di hari Sabtu dan Minggu. Sebagai seorang suami sangat bertanggung jawab, sangat baik, begitu juga sebagai seorang ayah. Ayah adalah pribadi yang baik, suka menolong, pekerja keras, ramah, banyak yang beliau ajarkan bagi anak-anaknya, anak-anak asuhnya, supaya disiplin, kerja keras, mandiri, bertanggung jawab. Ayah adalah sosok orang yang pekerja keras, yang tegas, tapi di balik itu semua, ayah memiliki sifat lembut dan penyayang. Ayah menanamkan pada diri kita menjadi anak yang tekun, yang rajin, dan kuat. Di sela waktu sibuknya ayah masih bisa menyempatkan waktu untuk mendapat gelar guru besarnya ayah. Kami sangat bangga kepada ayah. Kami sangat bangga dengan cara ayah mendidik kami, dan kami juga bangga atas prestasi yang ayah raih saat ini. Kami bangga sama ayah, sukses selalu ya. Selamat atas Pak Iman, beliau adalah seorang dermawan dan peduli semua pedagang di sekitar kampus Mustopo. Saya mengenal Profesor Paiman sejak masih mahasiswa dan juga sebagai ketua lembaga pada saat itu. Profesor Paiman itu peduli terhadap mahasiswa baik dalam kegiatan internal kampus maupun ekstra kampus. Bahkan saya melihat sosok Pak Profesor Paiman adalah seorang marhaen sejati. Dia peduli terhadap isu-isu kerakyatan dan layak dikatakan sebagai sejatinya Soekarno. Selamat Bapak Paiman atas pengukuhan gelar profesornya.